Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton segmen pertama mengenai kerja praktik, dan di segmen kedua ini saya akan bercerita mengenai pengalaman magang di PT Freeport McMoran Indonesia di tahun 2013. Saya sendiri dulu berkuliah di jurusan Teknik Mesin di Universitas Andalas di Kota Padang dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Sementara saya magang di PT Freeport McMoran Indonesia di tahun 2013 dari bulan September hingga bulan Oktober. Dan untuk persiapan yang saya lakukan cukup panjang karena waktu itu saya mulai apply itu di bulan Januari atau Februari dan baru bisa magang di bulan September. Nah, nanti saya akan ceritakan dengan detail awal dari saya magang sampai dengan selesai. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, PT Freeport McMoran Indonesia di tahun 2013 itu merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, di mana di Papua saat itu merupakan salah satu tambang emas terbesar juga di Indonesia, dengan produksinya waktu itu ada emas dan tembaga. Nah, ada beberapa alasan kenapa saya memilih magang di PT Freeport McMoran Indonesia. Alasan yang pertama adalah karena saat saya berkuliah, banyak sekali teman-teman yang internship, hanya sekedar internship saja untuk pemenuhan, kebutuhan kuliah saja. Karena waktu itu syarat untuk lulus kuliah sudah harus mengambil 4 SKS, magang. Jadinya itu hanya pemenuhan kebutuhan saja, dan karena itu hanya pemenuhan kebutuhan saja, banyak dari teman-teman yang mengambil magang di kawasan Sumatera Barat, Riau, dan di Pulau Jawa. Dan, melihat hal itu, saya pengen sesuatu yang berbeda begitu. Jadi akhirnya, saya mencoba PT Freeport McMoran Indonesia. Dan juga salah satu alasan yang kedua adalah karena PT Freeport McMoran Indonesia saat itu adalah perusahaan tambang terbesar di dunia juga di Indonesia begitu. Jadi tentu ini akan menjadi, tantangan tersendiri dan juga, privilege atau kebanggaan tersendiri jika saya bisa magang di sini. Jauh-jauh dari Kota Padang ke ujung timur Indonesia di Tembagapura. Dan tentu saya juga ingin mendapatkan pengalaman bagaimana sih bekerja di jauh dari, kota asal saya dan bekerja di site yang, jauh di timur, di Tembagapura. Dan ya ini tentu akan menjadi pengalaman baru bagi saya di tahun itu. Dan juga hal yang menjadi alasan saya adalah beberapa saran dari senior yang bekerja di sana, dan oleh sebab itu, proses saya magang di sana juga dibantu oleh beberapa orang senior yang bekerja di sana. Nah, selama bekerja sebagai, karyawan magang di PT Freeport McMoran Indonesia, saat itu saya boleh dibilang banyak sekali mendapatkan, fasilitas dan benefit, mulai dari gaji didapatkan, per bulan walaupun memang sangat jauh dibandingkan, karyawan, namun itu ya lumayan begitu. Dan juga beberapa fasilitas lain seperti penginapan juga dikasih, laundry, makan juga dikasih, mulai dari nasional ataupun western bisa milih. Insyaallah gizi itu tidak akan kurang lah jika, magang di PT Freeport McMoran Indonesia. Nah, proses mengajukan lamaran saat saya bekerja di sana, saat itu memang agak sedikit susah mengajukan lamaran ke sana. Kenapa? Karena memang, waktu itu, sangat jarang, bahkan saya tidak melihat ada senior-senior atau teman-teman yang lain yang pernah magang di sana, begitu. Jadi, kita mengajukan saja waktu itu. Jadi waktu itu, saya melihat informasi di website PT Freeport, ada informasi lowongan pekerjaan di kolom lowongan pekerjaan, dan saat itu saya email saja ke sana. Saya email ke sana mengajukan program magang yang tentu saya juga sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang biasa diminta dalam program magang. Misalkan transkrip sementara, CV, serta proposal. Itu sudah saya kirimkan jauh-jauh hari di bulan Januari dan Februari kalau tidak salah di tahun 2013. Nah, namun beberapa kali saya email tidak mendapatkan balasan. Akhirnya saya mencoba koneksi senior yang bekerja di sana. Nah, akhirnya mendapatkan koneksi senior yang bekerja di sana, saya mendapatkan email bagian yang menghandle program magang. Nah, setelah itu dari mulai, bulan Februari, Maret, April itu saya email hampir setiap hari. Mungkin, eee, karyawan yang bekerja di sana sudah mulai bosan dengan email yang saya kirimkan setiap hari, dan, alhamdulillah email saya dibalas,
dan, diterima untuk magang di sana. Ketika akan mulai magang, harusnya itu saya bisa magang di bulan Agustus kalau tidak salah. Namun terjadi longsor yang cukup besar di bulan Mei. Akhirnya, magang saya waktu itu diundur. Waktu itu diberikan pilihan apakah akan tetap magang di sana atau, eee, pindah ke yang lain atau cari yang lain begitu. Namun saya menetapkan, saya akan tetap magang di sana. Yang waktu itu juga orang tua agak sedikit, khawatir. Kenapa? Ya karena bahaya di sana juga lumayan ya, karena, pekerjaannya itu di dalam tambang dan waktu itu di bulan Mei juga tambangnya longsor. Dan akhirnya ya saya berkeyakinan tetap, magang di sana, akhirnya saya menunggu dari bulan Mei, akhirnya bisa magang itu di bulan, September hingga bulan Oktober. Nah, persiapan yang saya lakukan sebelum magang itu adalah, persiapan-persiapan, hanya satu biasanya, satu yang saya ingat dulu yaitu, medical check up dan itu medical check up, kita dibiayai oleh, PT Freeport. Waktu itu, mengambil medical check up di Kota Padang di salah satu penyedia laboratorium kesehatan terbesar di Indonesia waktu itu di Kota Padang. Kita diminta untuk medical check up dan data-datanya tentu diberikan ke PT Freeport Indonesia. Akhirnya setelah medical check up, kita diberikan tiket untuk keberangkatan. Jadi salah satu fasilitas dan benefit yang kita dapat adalah, pulang pergi pesawat dari Jakarta ke Tembagapura menggunakan pesawat perusahaan tentunya. Nah, kita berangkat dari Jakarta, waktu itu dari Kota Padang ke Jakarta, Jakarta ke Tembagapura, dan sampai di Papua waktu itu langsung mengurus, syarat-syarat administrasi, kartu identitas dan yang lain-lain. Dan setelah itu kita, diwajibkan untuk mengikuti safety induction selama 6 hari. Memang cukup lama karena waktu itu kita ditempatkan di underground atau di tambang bawah tanah yang, safety induction-nya akan agak lebih panjang dibandingkan dengan safety induction di tambang terbuka ataupun, bekerja di office. Setelah selesai safety induction selama 6 hari, setelah itu, kita sebagai peserta magang dipertemukan dengan user dan waktu itu saya memilih di, underground mine maintenance. Itu secara spesifik, bagian yang, merawat peralatan-peralatan yang ada di tambang bawah tanah. Dan waktu itu kita diminta untuk, memilih, mau membahas terkait dengan, tema apa yang ditawarkan dan waktu itu saya memilih terkait dengan, perawatan salah satu metode perawatan, transportasi di tambang bawah tanah yaitu bernama rebuild maintenance. Jadi, semacam renovasi total dari peralatan tambang bawah tanah waktu itu truk. Jadi ada berbagai macam truk yang ada di tambang bawah tanah. Jadi ada salah satu metode perawatannya itu, rebuild maintenance, di mana rebuild maintenance ini perawatan yang merenovasi total, peralatan tersebut dan saya waktu itu diminta mengukur kinerjanya. Apakah rebuild maintenance ini kinerjanya baik atau tidak? Karena jika baik tentu dilanjutkan, jika tidak maka tidak dilanjutkan. Selain membahas terkait dengan, tema atau bekerja atau meneliti tentang tema yang sudah ditetapkan di awal, kita sebagai peserta magang tentu juga harus bekerja, rutin setiap hari. Nah, setiap hari, kita datang ke kantor. Jadi waktu itu kita berangkat ke kantor itu atau ke site itu kira-kira di jam 4:30, setelah sholat subuh, masih gelap. Pergi ke halte bus, terus naik bus. Di bus itu kira-kira sampai sekitar 1 jam karena jarak dari penginapan ke tempat kerja itu lumayan jauh. Jadi kira-kira 1 jam sampai di kantor atau di site itu kira-kira 6:30 atau jam 7-an. Dan waktu itu jam 7-an ya mulai bekerja. Dan biasanya yang saya lakukan ya bantu-bantu, karyawan yang lain begitu. Misalkan menginput, data-data, dia rata-rata menginput data-data, membantu karyawan yang lain begitu. Dan selain itu juga kadang, beberapa kali juga jalan-jalan ke dalam tambang bawah tanah dan juga diajak, keliling-keliling di tempat kerja begitu, melihat-lihat, peralatan-peralatan dan bagaimana orang-orang bekerja di sana. Dan memang di PT Freeport Indonesia saat ini, tempatnya sangat dingin, suhu paling tinggi di sana kisaran, 16 atau 17 derajat Celcius serta paling dingin itu bisa,
mungkin 3 atau 5 derajat Celcius. Jadi setiap hari itu menggunakan jaket atau menggunakan pemanas ruangan di dalam ruangan, supaya tidak kedinginan. Apalagi kalau belum makan, itu dinginnya akan sangat menusuk ke tulang. Jadi itu kondisi setiap hari, dan untuk fasilitas sendiri sangat, disediakan oleh, PT Freeport. Mulai dari hiburan, olahraga, kuliner pun bisa, untuk jalan-jalan pun bisa, dan itu, gratis. Jadi jikapun, gajinya sebagai peserta magang kecil, namun boleh dibilang tidak ada pengeluaran yang kita keluarkan di sana untuk hal-hal yang sifatnya primer. Nah, jadi, akan sangat, bermanfaat sekali, jika, waktu itu saya mengambil magang di PT Freeport McMoran Indonesia. Setelah, membuat laporan magang, sering berkonsultasi dengan user, akhirnya kita diminta untuk presentasi. Nah, pada saat presentasi di, sana, kita presentasi di hadapan user dan juga di hadapan, pejabat atau manajemen setara user. Nah, jadi di sana orang-orang mendengarkan kita presentasi, dan tentunya, mereka juga ingin mendapatkan, insight atau feedback dari laporan yang kita buat, dan tentunya supaya untuk meningkatkan kinerja, di sana begitu. Nah, jadi sesuai dengan tema yang saya sampaikan di awal terkait dengan mengukur kinerja salah satu maintenance, maka di laporan saya itu, menyampaikan performanya seperti apa begitu, apakah, baiknya dilanjutkan atau tidak. Nah, setelah selesai presentasi, akhirnya, selesai sudah kita magang di PT Freeport McMoran Indonesia, dan waktu itu kita langsung, mempersiapkan untuk kepulangan dari Papua ke Kota Padang. Nah, itu dia pengalaman saya bekerja sebagai karyawan magang di PT Freeport McMoran Indonesia. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, atau mau membahas terkait dengan tema-tema yang lain, silahkan share di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan share ke teman-teman kamu supaya konten ini makin bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.